Gurulah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter. I gotta find my way back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrieni SPD dari SD Negeri 48 Kuramiji, CGP Angkatan 7 Kota Padang. Berikut ini adalah video tentang tugas aksi nyata saya, modul 1.4 budaya positif. Berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif dengan teman sejawat. I will find my way back to where your name is written in the sand. Berkumpul kembali bersama di SDN 48 Kuranji yang kita cintai ini, dan dapat berkumpul kembali di jam 11 ini dalam rangka mengikuti KKS sekolah kita. Tidak lupa pula sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 48 Kuranji. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SDN 48 Kuranji. Burung melati dalam cabang, harus mewangi daun. Hadirin dan para undangan, jawablah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara KKG sekolah, sekaligus berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif dengan teman sejawat. Salawat beriring salam tidak akan pernah bosan-bosannya kita kirimkan buat junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangannya yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 48 Kuranji, Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 48 Kuranji, Pak Guru hebat yang sama-sama saya hormati. Baiklah, pada hari ini saya berbagi pemahaman dalam tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Tugas modul 14 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif dengan teman sejawat. Baik Bapak Ibu guru hebat yang sama-sama kita hormati, tujuan materi budaya positif ini adalah
Yang pertama adalah mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran mengenai stimulus, respon, dan teori kontrol. Tiga teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada siswa. Selanjutnya, tujuan materi budaya positif ini adalah menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh kepentingan sekolah. Dan yang keempat adalah bersikap kritis dan refleksi terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional siswa. Bapak guru hebat yang saya hormati, sebelum kita lanjut kepada materi, ada sebuah studi kasus di mana kegiatan namanya adalah kegiatan kepalan tangan yang akan merubah paradigma kita sebagai seorang guru. Buka tangan Anda. Bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya. Lalu kepalkan tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Bayangkan ada seseorang yang akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta atau memberikan benda tersebut kepadanya. Bapak guru hebat yang terhormat, ada berbagai macam jawaban dari kasus ini. Ada yang mengatakan bahwa dia akan berbagi, memberikan apa yang di kepalanya di dalam tangan tadi. Ada pula yang beranggapan seperti ini, itu adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat baginya, tidak akan mungkin dibagi dengan orang lain. Semua ini terserah, semua ini tergantung pemikiran kita dan keyakinan kita. Nah, sebelum lebih lanjut, kita lihat slide berikutnya. Budaya positif. Sekolah adalah tempat anak mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pendidikan. Anak adalah anugerah terindah yang akan meneruskan cita-cita bangsa, mewujudkan tujuan pendidikan. Anak juga mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Sekolah adalah salah satu tempat di mana mereka akan mengembangkan minat dan bakat mereka tersebut. Untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang nyaman, mereka mendapatkan pendidikan. Ada budaya positif yang ada di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Artinya apa Bapak Ibu? Di sekolah anak-anak mendapatkan nilai-nilai keyakinannya, kebiasaan-kebiasaannya. Anak tidak lagi kertas putih yang kita bebas mencoretnya, mau dibawa kemana, tetapi anak sudah membawa minat dan bakatnya. Kita sebagai guru menebalkan garis tersebut Bapak dan Ibu. Mereka sudah mempunyai kemampuan, kita yang menggalinya kemana mereka. Nah, dan untuk itu membangun budaya positif di sekolah, menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini anak bisa mengembangkan karakternya. Di sekolah kita membentuknya. Bapak Ibu, teori paradigma kontrol atau teori
titik ilusi kita, kritik akan membuat mereka merasa bersalah dan menguatkan karakter mereka. Selanjutnya, paradigma kita selama ini selalu tertanam bahwa penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa anak itu ada bermacam-macam. Ada mereka yang kuat audionya, ada anak itu yang kuat visualnya, ada yang kedua-duanya kinestetik. Kita tidak boleh pandangan kita selama ini sebagai seorang guru bahwa anak yang tidak bisa pada mata pelajaran satu mata pelajaran kita mudah saja menjudge, kita mudah saja menilai mereka, tetapi kita tidak menggali lebih jauh. Itu masalahnya, bahwa guru itu mengontrol murid sedemikian rupa. Kita mengatakan bahwa kritik akan membuat mereka, akan menguatkan karakter mereka. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Kritik kadang-kala bisa membunuh karakter mereka. Kita lihat slide berikut ini Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan suasana disiplin, kita heran kaitannya dengan hukuman. Bahwa dengan memberikan hukuman, bahwa akan tercipta disiplin. Kita lihat, kita ubah paradigma kita. Bahasa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Mereka mengatakan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Nah, Bapak Ibu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Artinya apa? Kita erat menghubungkan kata disiplin ini dengan hukuman. Untuk membentuk suatu disiplin diberikan hukuman. Padahal seharusnya bahwa bukan dengan hukuman itu, tetapi dengan apa kenyamanan yang didapatkan oleh anak kita, kita membentuknya disiplin dari sana. Kita lihat slide selanjutnya. Ini dia Bapak dan Ibu guru. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku itu ada yang eksternal dan ada yang internal. Eksternal dari luar, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Artinya ilustrasinya seperti ini Bapak dan Ibu guru bilang, bahwa untuk kita dianggap disiplin, untuk kita membuat brand kita untuk disiplin, kita dapat motivasi dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita mengharapkan pandangan positif dari orang lain. Kita mengharapkan imbalan dari orang lain yang menilai diri kita, bukan dari dalam diri kita. Eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan lain dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Artinya saya datang pagi untuk mendapatkan pujian. Begitu juga dengan anak-anak kita. Untuk mereka berdisiplin itu ditanamkannya di dalam dirinya. Oh, ini untuk supaya mereka anak-anak kita mendapatkan pujian, supaya mereka dipuji. Nah, tetapi tidak dari dalam dirinya, itu dari luar. Sementara kalau motivasi internalnya, coba kita tanamkan kepada anak kita. Nah, kalau kita disiplin mulai dari sekarang, ditanamkan dari dini, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya.
Artinya kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan reward dari orang lain. Anak juga seperti itu. Tetapi untuk membentuk pola dan pribadinya dari kecil, dari dalam dirinya, saya datang tepat waktu, tetap belajar di role-nya. Nah, kalau mereka datang tepat waktu, kamu datang tepat waktu, belajar ke sekolah tepat waktu, tidak ada beban. Datang diantar oleh ayah bunda ke sekolah, turun dari motor atau jalan kaki, cium tangan, masuk gerbang, datang ke sekolah. Kalau seandainya piket dulu, kalau seandainya anak ibu datang tepat waktu, bisa duduk dulu berleha-leha baru belajar. Akan ada kepuasan pribadi dalam diri mereka. Artinya apa, Bapak Ibu yang terhormat, guru-guru hebat, bahwa itu terdapat dalam pribadi dirinya sendiri, munculnya dalam diri mereka sendiri, dalam diri anak-anak kita sendiri. Karena merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak guru hebat, kalau seandainya anak itu tertekan, tidak merdeka dirinya, dia tetap akan datang, dia tetap, tetapi hanya pada saat itu saja mereka akan ada. Cobalah Bapak Ibu lihat, nanti ada itu Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Selanjutnya kita lihat dulu. Apabila anak kita disiplin, berlaku disiplin hanya karena mengharapkan pujian atau melakukan apa saja, kita sering salah kaprah. Hukuman dengan penghargaan adalah dua hal yang berbeda. Penghargaan erat kaitannya dengan positif. Hukuman erat kaitannya dengan negatif. Kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuannya tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Bapak Ibu guru-guru hebat yang saya hormati, kita sering melakukan penghargaan dan hukuman itu dengan mudah. Umpamanya, kalau nanti kamu dapat 100, Ibu kasih permen. Nanti kalau kamu datang tepat waktu, Ibu kasih pena. Itu hukuman atau penghargaan Bapak Ibu? Itu penghargaan, tetapi penghargaan itu bisa membuat hal negatif. Apa contohnya Bapak Ibu? Penghargaan menghukum. Mereka yang bodoh, tidak ada anak yang bodoh ya, mereka yang kurang mampu atau kurang pintar akan merasa kita tidak mendapat penghargaan, kita tidak dapat permen, tidak usah aja ikut. Nah, apa akibatnya dari semua itu? Akan membunuh kreativitas anak kita. Dia simpel. Kita sering melakukan hal tersebut. Nah, penghargaan yang sederhana itu akan bisa membuat merusak hubungan yang kalah kadang kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Artinya apa? Dalam kelas itu kan kamu yang pintar, tulah. Atau dia saja yang bekerja, yang pintar kan itu. Nah, itu yang tertanam oleh anak. Penghargaan mematikan kreativitas mereka. Yang kalah sebelumnya sudah menyesal. Artinya apa? Yang juara kita sudah tahu, kita nggak usah jalan lagi. Karena apa? Karena tertanam dalam diri anak-anak kita. Ya kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang-kadang tidak kreatif lagi. Sehingga
penghargaan kadangkala juga kesadaran dalam diri untuk berbuat lebih baik itu jadi kurang. Kita lihat, nah ini dia Bapak Ibu. Tindakan guru, hukuman dan konsekuensi segala apa yang anak ibu lakukan dalam kita di sekolah ini, ada tindakan guru yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman segala sesuatu yang harus mereka terima, konsekuensi segala sesuatu yang harus mereka terima juga, dan mereka bertanggung jawabkan karena mereka yang membuatnya. Ya, kita lihat Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Saya mencatat kata-kata tersebut di dalam buku, itu hukuman Bapak Ibu guru. Efeknya seberapa lama? Saat itu saja, karena itu hukuman. Kita yang menekatkan kepada anak kita, tidak dia sadar dengan sendirinya apa yang sudah mereka lakukan itu adalah salah. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tidak ada di sekolah, identik dengan hukuman. Setelah itu mereka lakukan, yaitu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini yang namanya konsekuensi. Kalau hukuman tadi atau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, kita kasih mereka hukuman push up. Itu hukuman akan merubah untuk besoknya, mungkin saja berubah, tapi efeknya tidak lama. Tetapi apabila mereka melakukan kesalahan, nak kamu robek kertas teman kamu, konsekuensinya apa yang akan kamu lakukan? Mereka cari jalan keluar sendiri. Itu namanya konsekuensi. Apa yang mereka lakukan? Mengganti tugas temannya yang telah dicoret-coret. Atau suruh keluar bisa saja barangkali, tetapi itu tidak efektif Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Kita salah, tumpah. Apa yang harus dilakukan? Bersihkan. Itu adalah perbuatan anak, perbuatan kamu nak. Jadi apa yang kamu lakukan nak? Yuk, mari bersihkan tumpah ini. Anak ibu yang lakukan semua. Karena itu konsekuensi dari mereka apa yang sudah mereka lakukan. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Bapak Ibu guru, ini sering kita lakukan. Bagi yang tidak pakai sepatu hitam, karena ini adalah aturan sekolah, keyakinan di sekolah, kesepakatan kelas yang sudah diberikan. Jadi siapa yang tidak pakai sepatu hitam, umpamanya berlari sekeliling lapangan sekolah dengan tidak melakukan dengan tanpa sepatu, apakah itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ya, itu adalah hukuman, tidak menyelesaikan masalah hal itu. Tetapi kalau seandainya kamu tidak pakai sepatu hitam, nak, apa yang akan kamu lakukan? Kalau seandainya ambil dulu sepatunya, nyeker selama jam pembelajaran, nanti minta jalan keluarnya dari mereka, dari anak-anak kita Bapak dan Ibu. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, Bapak Ibu guru, jadi konsekuensi dan hukuman itu sama-sama sudah kita ketahui bahwa dia hanya beda-beda tipis. Konsekuensinya datang dari dirinya, kalau hukuman identik dengan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu guru hebat, kita lihat apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan akibatnya hukum. Apa tadi Pak Markus? Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, apa yang saya lakukan ini loh konsekuensinya. Selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk waktu dan jangka waktu yang lama. Kalau hukuman
akan membuat anak kita merasa sakit. Kalau Bapak Ibu seperti yang kita ketahui, umpamanya hukuman. Kalau seandainya badan yang tersakiti mungkin mereka lupa. Tapi kadang-kala kata-kata ini loh Bapak Ibu, kalau badan kita dipukul bisa sembuh, tapi kalau kata lukai hati kemana obat bakal dicari. Lama ingatnya Bapak Ibu, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau kata lukai hati kemana obat hendak dicari. Apa contohnya Bapak Ibu? Allah, kamu juga lagi nak mau jadi apa kamu nantinya? Untuk itu kamu sekarang dihukum, lari sini atau ambil sepatu datang dulu mamanya ke sekolah. Lama teringatnya Bapak Ibu, akan mengubah karakter mereka, akan mereka ingat sampai nanti ibu dulu. Ini bedanya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi jalan keluarnya dari mereka, kita lihat nanti ada slide-nya Bapak Ibu. Ini dia, kita lanjutkan. Hukuman itu anak akan membenci disiplin. Peraturan yang sudah kita buat dengan sedemikian rupa akan dibenci oleh anak. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin tersebut. Paksaan, hukuman tadi harus dipaksakan, harus dilaksanakan. Tapi kalau konsekuensi, stimulus tanggapan, ini kamu lakukan, ini akibatnya. Cari jalan keluar yang terbaik sendiri. Nah, selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar dapat menyesuaikan diri dengan itu dulu. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menemukan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi aturan. Umpamanya Bapak Ibu, mereka melakukan kesalahan. Tidak saya Bu, atau berusaha untuk menyembunyikan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi kalau seandainya konsekuensi, saya yang melakukannya Bu. Karena itu sudah konsekuensi Bapak Ibu. Selanjutnya, hukuman itu akan membuat mereka merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan dibuat tidak nyaman, diasingkan, dan senantiasa untuk sementara. Kenapa sementara? Karena mereka sadar konsekuensi yang mereka lakukan itu datangnya dari dalam diri anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, kita masuk kepada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan sehingga setiap murid mendapat dihargai. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kita terbiasa sebagai guru seperti slide yang pertama tadi, paradigma kita adalah datangnya dari kita. Sementara idealnya keyakinan kelas itu kita meminta pendapat anak-anak kita. Kita hanya merangkumnya saja. Kita meluruskan apa yang sudah mereka buat. Artinya apabila kesepakatan dan keyakinan itu datang dari anak-anak kita bahwa apa yang akan dilaksanakan itu mereka akan sadar dengan konsekuensi apa yang sudah anak-anak kita lakukan. Ananda terlambat, apa solusinya? Kalau seandainya di kelas ini yang terlambat 10 menit tidak usah belajar, itu adalah
konsekuensi guru-guru. Selanjutnya, peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturannya, Bapak Ibu guru, kita lihat slide kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mereka sudah sadar, anak-anak, ananda ibu semua, ini adalah tanggung jawabnya. Kalau buku sudah dipakai, taruh lagi ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Anak akan belajar konsekuensi menghormati orang lain dan berkomitmen dengan apa yang sudah kita lakukan atau mereka buat. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keselamatan. Anak kita sadar akan itu, keselamatan menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Aturan di sekolah untuk kita. Kalau mereka sudah sadar bahwa mereka melakukan itu untuk kesehatan mereka dan itu tidak akan dilakukannya. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain, belajar bersabar di sana. Gunakan masker. Kalau peraturan gunakan masker, kita yang paksakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesehatan, untuk keselamatan datangnya dari anak kita, maka itu akan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Mereka akan sadar bahwa itu untuk keselamatan dan keamanan anak-anak kita. Bapak, Ibu, guru hilang. Selanjutnya kita lihat bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang, siapapun itu, jangankan anak-anak kita saja Bapak Ibu butuh ini. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu guru, dia sederhana saja. Sebagai seorang guru, rasa ini kita berikan. Kalau sama sekarang ini Bapak Ibu guru, kita akan lihat anak kita belajar, mereka bisa belajar dengan gadget. Posisi kita bisa digantikan dengan gadget. Mereka bisa bertanya di sana. Tetapi rasa dan kasih sayang ini mereka tidak akan dapatkan Bapak Ibu lebar. Apa contohnya? Pujian yang sedikit saja atau belayan sedikit saja, nah, atau tatapan kita kepada mereka, tatapan rasa kasih dan sayang kepada mereka akan membuat mereka lebih bersemangat. Anak-anak kita akan lebih bersemangat belajarnya dengan rasa dan kasih sayang itu. Sederhana saja Bapak Ibu guru, umpamanya untuk anak-anak kita kelas rendah. Nah, ini tulisannya sudah bagus, tetapi akan lebih bagus lagi seperti apa? Nah, ini seperti ini seperti ini. Mana yang menurut anak ibu? Biarkan mereka mengikuti, tapi dengan rasa kasih sayang kita mengikuti tatapan, sentuhan tangan. Nah, kamu seperti ini, anak ibu pintar loh, sedikit saja. Nah, apa? Respon mereka akan membangkitkan semangat dan gairah belajar mereka. Nah, jangankan mereka, kita saja masih butuh itu. Kasih sayang ini diterima, ini dihargai. Selanjutnya adalah penguasaan atau tugasnya. Sederhana saja, tidak semungkin satu kelas itu jadi ketua kelas saja semua. Tidak, tapi beri mereka kekuasaan yang menunjukkan jati dirinya. Anak ibu ini tulisannya bagus, tapi catat ke depan. Nanti ke depan ya nak, catat teman-teman yang berbeda. Mereka merasa dihargai, mereka punya sesuatu, mereka punya kekuasaan. Atau anak ibu yang menurut pandangan kita barangkali mereka nakal, ini jadi keamanan ya, dia merasa punya power, tapi tak boleh seperti itu ya nak ya.
suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton dan tidak monoton itu akan mempengaruhi kesenangan mereka dalam belajar. Kita saja lah Bapak Ibu guru, pagi atau sibuk dengan rutinitas kita butuh umpamanya ini, kita butuh refleksi dulu sedikit, apalagi anak-anak kita, apalagi mereka yang masih kecil. Kalau kita pagi saja sudah tidak memulainya dengan senyuman, atau kita sudah monoton saja, lelah mereka Bapak Ibu melihatnya. Mereka butuh kesenangan dalam belajar. Sekali-sekali kita bawa keluar, sekali-sekali kita ajak mereka refreshing untuk belajar. Menciptakan suasana yang menyenangkan dan berpihak kepada anak itu adalah kewajiban seorang guru untuk menciptakan kondisi yang seperti itu agar anak belajar dengan senang. Selanjutnya kebebasan. Setiap orang berhak untuk bebas, tidak terikat, tetapi oleh aturan-aturan yang sudah disepakati. Makanya anak ibu bukanlah sepatunya dulu sebelum belajar, sebelum masuk kelas, tetapi nanti taruh di tempat sepatu. Mereka diberi kebebasan, tapi tetap kita pantau Bapak Ibu guru. Kita berikan mereka kebebasan mengeluarkan pendapat. Boleh mengeluarkan pendapat. Kita hormati dan kita hargai. Siapa saja dalam kelas itu boleh berpendapat. Nah, kita hargai mereka, berikan mereka kebebasan dan mereka merasa dihargai Bapak dan Ibu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya kita, tapi anak-anak murid kita juga seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu guru, ini dia yang paling penting. 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu guru hebat. Posisi guru itu ada 5. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, 4 pemantau, dan yang kelima mengajar. Bapak Ibu guru hebat. Sembari memberikan pemaparan ini, mari kita berintrospeksi diri. Di manakah kita berada Bapak Ibu guru? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang guru yang sebagai penghukum, dia akan berkebiasaan menghardik. Umpamanya, kamu lagi yang terlambat, selalu kamu saja. Kalau seperti ini, kamu tidak usah aja masuk kelas, berdiri saja di sini. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, ada sedikit kata-kata ancaman. Awas kamu ya nak. Itu dia penghukum. Atau apa efek sampingnya kepada hasil kita kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu guru adalah anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan dia berbeda. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu guru. Kalau umpamanya anak kita sering lihat terlambat, kamu juga lagi mau jadi apa kamu? Ibu sudah berkali-kali bilang kemarin kamu, sekarang kamu. Untuk itu kalau seandainya seperti ini, kamu diskor, tidak usah sekolah. Nah, mereka akan berbohong. Kasus. Mereka terlambat. Kita tidak boleh bilang apa ya Bapak Ibu nanti apa. Mereka akan berbohong. Saya tadi disuruh oleh ibu saya ini itu dulu. Kenapa? Karena mereka takut untuk dihukum. Jadi mereka berbohong Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum, nah Bapak Ibu guru, apa tanggapan anak di dalam hatinya kalau kita sebagai penghukum? Biarkan sajalah. Nanti juga akan kena marah, terlambat lah. Nanti juga akan disuruh berdiri, pilih sampah lagi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan tidak akan memberikan efek jerah kepada anak kita. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Apabila anak kita umpamanya melakukan kesalahan, ibu gurunya berkata dengan lemah lembut,
Nak, nak, kasihan kamu sama mama papa kamu yang sudah susah payah menyekolahkan kamu. Nak sadar kamu nak membuat mereka rasa bersalah, tapi akibatnya itu akan membunuh karakter mereka karena mereka merasa bersalah. Ibu kecewa sekali kepada kamu nak. Nah, apa yang akibatkannya? Guru yang berkata seperti itu, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengurusi kamu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kalau kita di posisi ini, anak akan menyembunyikan dan berbohong. Nah, murid akan meletakkan guru dalam dunia yang berkualitas, sehingga apa yang diucapkannya adalah maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, tetapi itu tidak dari dalam dirinya. Mereka membuat diri mereka bersalah. Apa akibatnya Bapak Ibu guru? Mereka akan rendah diri. Akibat dari itu semua adalah mereka akan rendah diri, tidak percaya diri. Kenapa? Karena rasa bersalah. Oh iya ya, pasti orang tua saya kecewa. Kenapa? Karena kita mendoktrinnya seperti itu, membuat mereka merasa bersalah sekali dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, ada kala kita meletakkan posisi kita sebagai teman. Apa itu? Membuat alasan-alasan kepada muridnya. Ayolah nak, jangan dalam diri nah ibu awak dengan mau kamu mau tidak mau ingat nak, ibu akan bantu kamu. Kita teman mah. Kadang-kadang kita bersikap seperti itu kan. Mama mereka tidak bikin tekad atau mereka tidak terlambat, masuk saja lah. Nanti nampak sama ibu apa nanti masuk. Artinya apa? Mereka hanya akan patuh kepada kita. Bapak Ibu guru lain mereka tidak patuh karena kita memposisikan diri kita sebagai teman, mengabaikan mereka. Akibat dari perbuatan kita, mereka akan memilih guru. Semua waktu asik dengan ibu. Tetapi kita menyampingkan hasil dari itu. Anak akan tergantung hanya pada satu guru. Kenapa? Karena kita masuk mana? Nggak ada taruh. Silakan masuk dulu. Besok jangan diulang lagi ya, nanti nampak sama bapak siapa, nampak sama ibu kepala sekolah. Artinya anak hanya akan patuh pada satu guru saja, Bapak Ibu guru. Selanjutnya ini ada posisi guru sebagai pemantau saja. Artinya apa? Dilihat-lihat saja oleh guru itu. Hitung, umpama ada anak yang terlambat, catat, biarkan saja. Ini kamu salah, silakan, ini hukuman, ini akibatnya. Dipantau saja oleh guru. Selanjutnya adalah manajer. Ini dia posisi ideal sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Artinya apa Bapak Ibu guru? Kalau sebagai manajer itu adalah kita memposisikan diri kita kepada anak sebagai manajer. Kita memberikan keyakinan kepada anak kita dengan mengajukan pertanyaan. Nah, kalau kamu melakukan ini, apa akibatnya? Menurut anak itu apa solusinya? Silahkan datang dari anak kita Bapak dan Ibu guru. Kita tidak mendikte mereka, biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya. Apa yang mereka yakini, itu yang mereka laksanakan. Apa hasilnya nanti nak? Apa hasilnya nanti Bapak Ibu? Apa yang mereka kerjakan dan mereka memperbaikinya sendiri, itu akan menguatkan pribadi mereka Bapak Ibu guru. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas Bapak Ibu guru. Artinya apa? Kalau sebagai manajer ini kita manajernya, biarkanlah mereka berbuat dan tahu dengan konsekuensi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu guru. Dari 5 posisi kontrol kita tadi,
tadi, silakan Bapak Ibu guru dan guru di posisi mana kita saat sekarang ini. Yuk Bapak Ibu guru hebat, kita berusaha menjadi guru sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum, hukuman tidak akan mengubah mereka. Kalau kita membuat merasa bersalah, akan membuat mereka rendah diri. Sebagai teman, mereka akan hanya sementara Bapak Ibu hanya menunjukkan dengan orang lain tidak. Sebagai pemantau, kita hanya melihat saja. Sebagai manajer, memposisikan diri kita, mereka mencari jalan keluar dengan sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat Bapak guru hebat dalam tugas apa yang diucapkan oleh guru tadi tentang pertanyaan-pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Sering kita lakukan sebagai seorang guru, sering kita mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kalau pembuat merasa bersalah, kita mengatakan kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat yang sederhana seperti itu bisa membuat mereka rendah diri, bisa akan membuat mereka merasa tertekan, atau membuat mereka jadi berontak dan membuat mereka rendah diri, membuat orang merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru kan sering melakukan itu Bapak Guru. Saya juga sering juga melakukannya. Kadang-kala dengan tidak kita sadari, kita sering mengucapkan kata-kata seperti itu supaya anak kita berlaku lebih baik atau disiplin. Padahal ini akibatnya saya kecewa sekali dengan kamu nak, saya seperti ini nak. Kalimat seperti itu bisa membuat mereka merasa bersalah. Pernyataan selanjutnya yaitu sebagai penghukum, kita sering mengatakan kata-kata seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu lagi yang membuat seperti itu. Artinya apa? Kita membuat anak itu seperti seorang terdakwa saja Bapak Ibu. Kita sudah menjudge mereka seperti itu Bapak Ibu. Akibatnya posisi kita sebagai penghukum tidak menyelesaikan masalah. Kalau sebagai teman, ayolah nak, lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak. Kita sebagai teman mereka, ini haknya akan membuat anak hanya patuh pada satu guru tertentu saja atau kepada kita saja. Dia hanya akan efeknya hanya sementara. Selanjutnya adalah sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini atau kita lihat saja apa yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya adalah ini dia, manajer. Manajer ini Bapak Ibu guru, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah kamu nak. Ini masalah kamu, menurut kamu mana yang terbaik? Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka, apa yang ingin dituju, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu guru hebat, ini dia segitiga restitusi. Mencari jalan keluar dari sebuah penyelesaian masalah tadi, kita lihat Bapak Ibu guru kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita bukan atau kamu nak bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Tanya anak kita dulu Bapak Ibu guru.
Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk yang kamu butuhkan? Nah, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan mereka, nilai-nilai yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kita lihat nanti kasusnya Bapak Ibu Guru. Sekarang kita lihat dulu. Bapak Ibu Guru, dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya, apa yang harus kita lakukan? Guru berkata kepada anak yang membuat salah, apa yang dikatakan oleh guru? Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang Ibu tertarik adalah kita cari solusinya. Kalau kamu menyerahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Artinya Bapak Ibu, kalau ada kasus anak kita bermasalah, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang pertama itu adalah kita dengarkan dulu, nak. Kita dengarkan dulu Bapak Ibu dulu. Silahkan anak itu bercerita, dia salah, dia bercerita dulu. Jangan langsung kita vonis dia bersalah. Biarkan dia bercerita, karena kadang-kala dengan dia bercerita, dia akan tahu kesalahannya. Pada saat mereka bercerita, jangan potong dulu Bapak Ibu Guru. Biarkan mereka bercerita pendapat mereka. Kita tidak cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Silakan anak ibu bercerita. Atau kalau perlu, oh seperti itu, nah kalau ibu juga harus seperti itu. Biar mereka bebas mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi Bapak Ibu. Setelah itu yang selanjutnya, ini dia Bapak Ibu. Kita mengikat ke segitiga tadi. Kalau tadi kita masuk validitas kebutuhan. Kalau tadi mereka sudah bercerita Bapak Ibu Guru, ya, kita membantu murid mengenal basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, untuk ini guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya karena kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan lagi sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu barangkali? Apakah kamu bisa melakukannya besok untuk lebih baik? Nah, pada tahap ini kita baru mengenalkan, kita baru membantu murid kita mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kalau tadi mereka sudah bercerita, kita masuk yang kedua, validitas kebutuhan. Bapak Ibu Guru hebat, selanjutnya kita masuk menanyakan keyakinannya. Oke, kalau tadi anak ibu sudah bercerita, anak ibu sudah plong hatinya, sudah bercerita. Sekarang menanyakan keyakinannya. Apa jalan keluarnya Bapak Ibu? Apa nilai-nilai kepercayaan kelas kita? Nilai-nilai universal yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Anak yang melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasarinya, dan berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu Guru hebat untuk dia di manajemen menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini. Kita lihat, yang pertama tadi kita menggali informasi, yang kedua tadi kita menanya
menanyakan identitas. Dan satu menanyakan keyakinan. Yang kedua tadi Bapak Ibu guru hebat, kita melihat kebutuhannya. Setelah kita tanya identitas, kebutuhan, lalu kita lihat bagaimana solusi atau jalan keluarnya. Jalan keluar ini kita minta anak kita yang menyelesaikan. Kalau mereka yang sudah menyelesaikannya, mereka tahu mana yang terbaik dan mereka tahu konsekuensinya apa. Kita sebagai guru hanya meluruskan saja kepada guru. Bapak Ibu guru hebat, untuk sekolah adalah salah satu sarana anak untuk menumbuhkan bakatnya. Kita sama-sama berharap, jadilah guru yang dirindukan, guru yang dicari dan disayangi. Jadilah sama-sama kita berdoa, kita sebagai manusia. Bapak Ibu guru, apapun itu masalahnya, pasti anak kita dan kita bisa menyelesaikannya dengan cara budaya positif di sekolah. Bapak guru hebat, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya dapat dalam modul 14 dan penjelasannya kepada Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi Bapak Ibu guru hebat. Guru Irian Guru Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayati, Kepala Sekolah SD 48 Kuranji. Di SD 48 Kuranji ada salah seorang guru kami yang bernama Ibu Afrieni, lulus calon guru penggerak angkatan 7 2022-2023. Afrieni ini selama dia bertugas di SD 48 menunjukkan kinerja yang baik, sikap yang baik, positif. Afrieni dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu melaksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dalam pemberian materi dia juga menyampaikan menggunakan media dan bermanfaat sekali bagi anak-anak. Pada tanggal 28 Januari 2023, Afrieni sudah melakukan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Pengimbasan budaya positif di sekolah itu sangat bermanfaat bagi siswa, bagi guru, dan masyarakat sekitarnya. Jadi untuk itu, Afrieni bisa melanjutkan apa yang sudah didapatnya selama menjadi guru penggerak untuk kemajuan pendidikan di SD 48, khususnya bagi siswa-siswi SD 48 Kuranji, teman sejawat, dan guru-guru di sekitar SD 48 Kuranji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti. Saya guru di SDN 48 Kuranji. Saya sangat tertarik dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Afrieni. Dalam pemaparan yang sangat lugas, runut dan runtut tentang budaya positif dan sangat bagus untuk siswa. Dalam pemaparan tadi, kami sebagai guru banyak belajar tentang budaya positif, disiplin positif, teori positif, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi, kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Dan kita bisa introspeksi di mana posisi kita sebagai guru, apakah penghukum, pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, atau manajer. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan siswa lebih berkarakter dan sesuai dengan positif profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.